akhlak kepada non-muslim. Bagaimana agama mengajarkan kita akhlak kepada non-muslim? Coba lihat pelajaran yang diajarkan Rasulullah. Luar biasa. Di Madinah ada tunanetra. Pasar. Selalu berteriak-teriak. Tunanetra orang Yahudi. Minoritas waktu itu. Apa dia teriak-teriak? Jangan kau dekati Muhammad. Jangan percaya Muhammad. Jangan kau dekati dia. Kalau kau didekati kena kau sihirnya. Jangan kau dengar bicaranya. Pembohong. Tiap hari dia begitu. Wafat Rasulullah. Suatu kali datanglah Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi yang tak lain adalah anaknya Abu Bakar, Aisyah. Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah yang belum pernah saya lakukan? Kata Aisyah, itu ada tunanetra di pasar, orang Yahudi. Tiap hari Rasulullah datang memberi makan. Datanglah Abu Bakar, dia suap itu tunanetra. Begitu disuap, ditepis tangannya. Hei, kata tunanetra, siapa kamu? Ini bukan orang yang selama ini menyuapi saya. Siapa kamu? Kalau yang suap saya selama ini, halus caranya. Dia pisahkan mana yang tua, mana yang muda, mana yang ada batu-batunya. Lembut sekali caranya. Siapa kamu? Abu Bakar lalu berkata, betul, bukan yang menyuapi kamu selama ini. Saya sahabatnya yang menyuapi kamu selama ini. Lalu tunanetra ini berkata, siapa dia? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 3 hari yang lalu wafat menghundu Allah Subhanahu wa taala. Menangis ini orang Yahudi. Ternyata dialah yang selalu dia teriaki, tukang tipu, pembohong. Ternyata dialah Muhammad yang selalu menyuapinya. Coba. Di Taif datang Rasulullah, di Makkah dihina, di Makkah dimaki, di Makkah diperangi. Beliau datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif dapat pertolongan. Tapi ternyata sampai di Taif Nabi dilempari sampai bengkak badan beliau, sampai pelipis beliau pecah, bibir beliau mengeluarkan darah. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Kira-kira kalau bapak-bapak disambit dilempari satu kampung, tiba-tiba datang dandim, bagaimana Ustaz? Kalau saya, ratakan. Tapi apa jawaban Nabi? Jibril datang, ya Muhammad, keterlaluan nih orang Taif. Itu Jibril, kalau ada yang menyakiti Nabi langsung muncul. Dan munculnya Jibril seperti itu iklan yang di televisi. Wani Piro. Dan langsung muncul. Ya Muhammad, keterlaluan sudah ini orang Taif. Saya diberi amanah oleh Allah, saya diberikan kekuasaan oleh Allah, hancurkan mereka kalau dia mau. Kalau kau mau ya Muhammad. Apa jawaban Nabi? Jibril, kalau Allah ingin mendengarkan doaku hari ini, saya hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, rahmati ini orang Taif. Mereka begini karena dia tidak tahu apa yang saya bawa buat mereka. Terbukti Pak, saya sudah keliling-keliling Saudi, Taif, salah satu provinsi, Masya Allah, lembut tutur katanya masyarakatnya. Yang hebatnya subhanallah, Taif itu kurang lebih seperti Bogor, sejuk, dingin, berembun, padang pasir. Itulah akibat dari doanya Rasulullah, didoakan warga Taif agar dirahmati tanah-tanahnya. Itulah Rasulullah. Bayangkan, diusir dari Mekah, dimaki, pindah hijrah ke Madinah. Setelah Nabi punya pasukan gagah berani, berhasil menaklukkan Ka'bah, namanya Fathul Makkah, ditaklukkan Makkah. Abu Lahab, Abu Sufyan, matilah kita. Semua orang-orang yang pernah menghina Nabi, semua orang yang pernah melempari Nabi, sembunyi dalam rumahnya, membalas mi Muhammad, membalas mi Muhammad. Tapi apa kata Nabi? Pidatonya Nabi, saudara-saudara sekalian, yang mau bekerja sama dan tidak memerangi kami lindungi kalian beserta dengan tempat-tempat ibadahmu. Tapi kalau kalian mengganggu kami perangi kalian. Subhanallah. Satu kali Nabi ke masjid, di atas ada manusia Yahudi lewat, Nabi diludahi Pak. Apa Nabi marah? Nabi naik ke atas lalu tersenyum. Bos, salah tamu Pak, ludahmu, kepala aku nak kena. Tapi tidak apa-apa, fish. Yang aku lagi cari dalil fish, tidak ada. Ini bahasanya dasar Latin. Lewat lagi kedua kalinya besok, diludahi lagi. Nabi tetap senyum. Tidak apa-apa bos. Lewat 3 kali, diludahi, tidak ada Nabi. Nabi senyum saja. Hari keempat lewat Nabi. Mana ini langgananku? Ya sana, ada lewat di sini. Ludahi saya. Selesai sholat, Nabi bertanya, kau lihat rumahnya si Fulan? Lihat ya Rasul. Oh, bawa saya ke sana. Bawa. Sampai diketuk pintu. Siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Kaget mati, membalas ini Muhammad. Masuk Nabi, bawakan kurma, bawakan roti. Saya lewat tadi di tempat biasa. Oh ternyata kau sakit rupanya. Nih ada roti sama kurma. Saya doakan kamu cepat sembuh. Subhanallah Pak. Maka saya tidak masuk di akal kalau kita orang Islam dianggap radikal. Coba lihat itu, akhlak yang diajarkan Rasulullah. Coba, mana ada radikalisme seperti itu? Maka kalau ada radikal, pasti bukan orang sumbernya dari ajaran Islam, tapi dia salah memahami ajaran Islam. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah akhirnya akhlak kepada sesama manusia, dengar, akhlak sebaik-baiknya adalah
sedekah, bersedekah. Gimana Rasulullah soal sedekah? Beliau lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang fakir miskin, "Ya Rasulullah, sedekahi saya." Nabi kasih sedekah beberapa dirham. Besok datang lagi, "Ya Rasulullah, sedekahi saya." Kasih lagi. Hari sampai 10 hari datang, kasih lagi. Hari ke-11 datang, tidak ada duitnya Nabi. Lalu Nabi mengambil bajunya yang paling baik, diberikan kepada orang itu. Ditegur sama Umar, "Ya Rasulullah, terlewat-lewat, jangan lagi. 10 hari ini datang-datang terus." Sama juga kita tim sukses tak? Tidak pernah berhenti bawa proposal. Bawa proposal. Ya samar kita. Lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sudah keterlaluan. Jangan sampai." Kenapa? Nabi sudah dikasih baju, masih datang. Akhirnya Nabi berutang. Pinjam duit, kasih dia. Ada orang Ansor menegur Nabi. Negur Nabi, "Ya Rasulullah, jangan keterlaluan begitu. Bersedekah sampai berutang." Lalu Nabi menjawab, "Itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya harus lakukan." Coba, sedekahlah Pak sebagai anggota DPR. Tapi anggota DPR, sedekahnya bukan duit. Berapa kemampuan Bapak bersedekah? Sedekah Bapak kepada rakyat adalah bikinlah perda yang membuat orang tenang dalam beribadah, tenang dalam belajar, tenang dalam menuntut ilmu, tenang dalam bekerja. Itulah sedekahnya Bapak. Kalau sedekah duit, berapa kemampuan kita? Tapi sedekahlah dengan berpikir bagaimana perda dibuat untuk mensejahterakan rakyat, tapi bukan perda yang justru memperkaya diri sendiri. Sama itu sedekah. Saya mau tanya, di Kaltim ini Pak, ratusan penghafal Quran. Di Kaltim ini ratusan penceramah Pak, kalau tidak ribuan. Di Kaltim ini ratusan orang kaya. Di Kaltim ini ratusan orang-orang cerdas, profesor, doktor. Tapi jadi anggota DPR provinsi, jumlahnya hanya puluhan. Maka keliru Bapak ketika Allah berikan kesempatan menjadi anggota DPR. Bapak tidak gunakan itu untuk mempercepat Bapak masuk ke dalam surga. Di Kaltim, ulama puluhan. Tapi ketua DPR, gubernur, bupati, ketua DPRD, hanya satu di setiap kabupaten dan hanya satu di setiap provinsi. Maka manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu untuk memudahkan Bapak bertemu dengan Rasulullah di yaumil akhir kelak, minum bersama Rasulullah di telaga Kauza al-Kauza.